Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Pemekaran mengungkap di Papua keterlibatan anggota harus TNI menjamin Polri dan memberikan terkait kasus ruang. kerangkeng manusia di rumah Hak Bupati Asasi Langkat Manusia Morotai atau Purna Komnas Dewan HAM yang Perwakilan telah membentuk Rakyat tim ad DPR hoc RI dari hasil penyidikan investigasi keluarga Komnas HAM Kulitnya mengungkap hitam, fakta teriak bahwa Papua, korban teriak menjadi soal hak asasi di Papua, pelanggaran HAM di Papua, ditangkap dan dibubarkan. Siapa yang berani teriak keadilan di negeri ini? Ucapkan selamat datang pada petaka. Mereka yang kau hilangkan, mereka yang kau matikan, jiwanya berlipat ganda di tubuh kami. Halo, nama aku Keisha. Bentar. Nah, gitu. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Halo, nama aku Keisha Rafaiza. Jadi kali ini aku ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia. Oke, sebelum kita mulai masuk lebih dalam lagi, kita pasti harus paham dulu dong apa itu hak asasi manusia. Jadi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang wajib dilindungi, dihormati, juga dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga harkat dan martabat manusia. Singkatnya, kita itu dari dulu nih pas dilahirkan udah punya tuh yang namanya hak asasi manusia, dan ini nggak ada orang yang bisa melanggarnya. Sebaliknya malah itu wajib dilindungi dan dijunjung tinggi. Oke, karena kita udah selesai nih dengan pengertian hak asasi manusia, selanjutnya kita masuk ke sejarah hak asasi manusia. Oke, di sejarah hak asasi manusia ini aku mau bagi menjadi 2 sejarah. Yang pertama itu ada dari sejarah perkembangan di dunia, dan kedua sejarah perkembangan di Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Sejarah hak asasi manusia atau kita singkat aja HAM ya, di dunia itu katanya dimulai dari dunia barat atau Eropa. Jadi ada seorang filsuf dari Inggris yang namanya John Locke. Pasti kalian udah nggak asing ya sama nama John Locke. Itu beliau merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia. Isinya ada hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Namun seiring berjalannya waktu tentu saja semua hal itu kan akan mengalami perkembangan, tidak terkecuali dengan HAM ini sendiri. Sejarah perkembangan HAM itu ditandai dengan 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu ada Magna Carta, yang kedua ada Revolusi Amerika, dan ketiga ada Revolusi Prancis. Karena ada 3 hal, jadi kita masuk dulu ke pembahasan yang pertama, yaitu Magna Carta. Jadi Magna Carta itu apa sih? Magna Carta itu adalah piagam perjanjian dari Raja John di Inggris dan para bangsawan. Magna Carta ini berisi tentang apa? Magna Carta ini berisi tentang perjanjian raja kepada para bangsawan dan keturunannya bahwa mereka memiliki hak untuk tidak dipenjarakan kecuali setelah proses pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan oleh para bangsawan. Dan semenjak itu, jaminan hak itu menjadi semakin berkembang dan menjadi bagian dari konstitusional di negara Inggris. Yang kedua, kita masuk ke Revolusi Amerika di tahun 1776. Jadi pada saat itu terjadi perang kemerdekaan antara Amerika Serikat dengan penjajah dari Inggris. Lalu keluarlah Declaration of Independence atau bahasa Indonesianya itu Deklarasi Kemerdekaan yang kemudian menjadi hasil revolusi kemerdekaan Amerika pada tahun 1776 tanggal 4 Juli 1776. Yang ketiga ada Revolusi Prancis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang udah agak akhir nih. Revolusi Prancis ini terjadi karena adanya perlawanan rakyat kepada pemerintah di Prancis, yang pada saat itu rajanya adalah Louis XVI yang dianggap bertindak sewenang-wenang, tidak sesuai dengan aturan
aturan dan tidak adil kepada rakyatnya. Lalu dari sana, Prancis melahirkan hak-hak manusia dan warga negara yang memuat 3 hal, yaitu ada hak kebebasan atau liberty, yang kedua kesamaan atau equality, dan ketiga adalah hak persaudaraan atau fraternity. Lalu akhirnya sejak permulaan abad ke-20, hak asasi manusia ini tentu sudah berkembang dan akhirnya memiliki 4 macam kebebasan atau biasa disebut the four freedom. Konsep the four freedom ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Lalu kemudian apa aja sih keempat macam kebebasan itu? Nah, 4 macam kebebasan ini meliputi yang pertama kebebasan untuk beragama atau freedom of religion, yang kedua ada kebebasan untuk berbicara atau freedom of speech, yang ketiga ada kebebasan dari kemelaratan atau kemiskinan yang biasa disebut juga freedom from want, dan yang terakhir ada kebebasan dari ketakutan atau biasa disebut freedom from fear. Gimana sejauh ini? Udah mulai pusing atau pengen muntah atau gimana? Tapi aku harap jangan dulu karena pembahasan kita masih berlanjut ke sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Kita masuk dulu ke yang pertama, tentu saja periode sebelum kemerdekaan, yaitu di tahun 1908 sampai 1945. Oke, di tahun 1908 itu ada suatu organisasi di Indonesia ini yang dinamakan Pergerakan Nasional Budi Utomo. Pergerakan Nasional Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia di tahun 1908 yang menyuarakan tentang kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat, yang hal ini ditunjukkan oleh mereka dengan membuat petisi-petisi yang diberikan kepada para pemerintahan kolonial dan juga membuat tulisan-tulisan di surat kabar. Itu tadi periode sebelum kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu periode setelah kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai sekarang, detik ini, jam ini, waktu ini. Oke, yang pertama itu di tahun 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan, juga serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Yang berikutnya adalah periode dari tahun 1950 sampai 1959 yang disebut-sebut merupakan masa gemilang dengan munculnya partai politik dengan berbagai ideologi, lalu adanya kebebasan pers, lalu adanya pelaksanaan pemilihan secara aman, bebas, dan lebih demokratis, dan yang terakhir ada kontrol parlemen atas eksekutif. Setelah itu kita masuk ke periode selanjutnya, yaitu periode 1959 sampai periode 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan oleh demokrasi terpimpin, yang mana semua pemerintahannya itu dikontrol dan dipusatkan kepada presiden. Pada saat itu presidennya adalah Bapak Insinyur Soekarno. Dan juga presiden ini tidak dapat dikontrol oleh parlemen, namun sebaliknya parlemenlah yang dikontrol oleh presiden. Kekuasaan presiden atau Insinyur Soekarno saat itu bersifat absolut, bahkan disebut-sebut sebagai presiden seumur hidup. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Oke, setelah tadi membahas tentang masa pemerintahannya Presiden Soekarno, kita masuk ke periode selanjutnya, yaitu 1966 sampai 1998, dan saat itu sudah masuk ke revolusi Orde Baru. Tentunya memasuki Orde Baru ini, pemerintah memiliki janji-janji manis yang diberikan kepada rakyatnya dalam hal hak asasi manusia ini, ya, dijanjikan akan mengalami kenaikan dan sebagai macam, mengalami perkembangan yang lebih baik. Namun sayangnya, sungguh disayangkan, pada masa itu hak asasi manusia justru mengalami kemerosotan, mengalami penurunan, mengalami kemunduran besar.
Bukannya mengalami perkembangan, Orde Baru ini justru menolak hak asasi manusia. Ini dikatakan karena hak asasi manusia disebut-sebut bersifat individualistik dan materialistik, berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip negara Indonesia sendiri yang merupakan gotong royong dan kekeluargaan, seperti itu. Oke, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Santai dulu, santai. Ini sedikit lagi selesai pembahasan tentang sejarahnya karena kita sudah masuk di periode pasca Orde Baru. Oke, di tahun 1998 ini sudah mulai berganti pemerintahan lagi, yaitu dipimpin oleh Bapak B.J. Habibie. Dan hal ini dikatakan adalah bagian paling penting dari perkembangan hak asasi manusia di Indonesia ini. Karena setelah terlepas dari pasungan rezim Orde Baru yang sangat mengikat dan mengekang warga masyarakat Indonesia, muncullah Bapak B.J. Habibie ini dengan era demokrasi dan hak asasi manusia yang sangat bebas. Pada masa pemerintahan Bapak Habibie ini, seluruh hak asasi manusia itu sudah diperhatikan lebih baik dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Contohnya pada saat itu lahirlah TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia dan dijadikan tanda sebagai masuknya era reformasi. Oke, udah selesai kita bahas tentang sejarah. Sekarang kayaknya nggak adil ya kalau kita bahas sejarah panjang-panjang kayak gitu. Kita nggak tahu apa sih sebenarnya macam-macam dari hak asasi manusia ini. Sekarang kita masuk ke macam-macam hak asasi. Yang pertama ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi ini tentu saja berkaitan dengan hal-hal pribadi seperti hak untuk bergerak, hak untuk berpergian, hak untuk berpindah tempat, hak untuk mengeluarkan pendapat, juga hak untuk berorganisasi, dan hak memeluk agama. Ya bayangin aja kali ya kalau kita nggak dikasih hak bergerak, gimana aku begini nggak boleh, begini nggak boleh. Kita nggak bisa hidup tanpa bergerak. Yang kedua ada hak asasi politik. Seperti namanya tentu hal ini berkaitan dengan kehidupan di dunia politik. Contohnya apa? Yaitu hak memilih dan dipilih dalam pemilihan, kemudian hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, lalu hak mendirikan organisasi politik, hak mengajukan usulan, dan petisi di dalam hukum. Berikutnya kita masuk ke hak yang ketiga, hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini merupakan hak kesamaan di mata hukum dan pemerintahan. Contohnya apa? Contohnya hak mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dan hak untuk mendapatkan pelayanan serta perlindungan dari pemerintahan. Yang keempat, hak asasi ekonomi. Hak asasi ekonomi ini tentu saja seperti namanya berhubungan dengan perekonomian. Contohnya adalah hak kebebasan untuk jual beli, lalu hak kebebasan mengadakan sewa menyewa, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Berikutnya kita masuk ke hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan ini maksudnya adalah hak diperlakukan dengan sama di dalam tata cara pengadilan seperti itu. Contohnya itu hak mendapat pembelaan di pengadilan, lalu hak persamaan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan. Yang terakhir kita masuk ke hak asasi sosial budaya. Yang terakhir ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan minat. Setelah tadi kita tahu sejarah singkat, yang sebenarnya nggak singkat juga sih ya, dan kemudian kita tahu macam-macam dari hak asasi, sekarang kita harus tahu tentu saja tujuannya. Tuh, sebenarnya apa sih tujuan dari hak asasi manusia ini sendiri? Aku rasa sebenarnya kita semua udah mengerti ya sebenarnya tujuan dari hak asasi manusia ini. Bakal aku jelasin lagi. Dengan adanya hak asasi manusia ini, tentu saja itu sangat penting untuk melindungi hak-hak kehidupan
kita sebagai seseorang manusia gitu ya, sebagai seorang manusia, untuk melindungi harga diri, untuk melindungi hak hidup dan kebebasan serta keamanan. HAM juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan. Lalu HAM juga bertujuan untuk mengembangkan rasa saling menghargai sesama manusia, juga mendorong tindakan yang dilandasi oleh kesadaran dan tanggung jawab oleh masing-masing individu untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Sebegitu pentingnya HAM dalam kehidupan bermasyarakat kita semua sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia, sebagai seorang makhluk hidup. Lalu seperti tujuannya tadi, kita semua sebagai manusia, apapun kedudukan kita, apapun status sosial kita, apapun ras, agama, budaya kita, baik di Indonesia maupun di luar sana, di luar negeri, di dunia ini, kita tidak punya hak untuk merenggut kebahagiaan orang lain dengan cara apapun. Kita harus hidup saling memeluk gitu ya teman-teman. Kita harus menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan mencintai satu sama lain. Sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf atas semua kesalahan yang aku ucapkan dalam video ini. Kita tutup sampai di sini saja. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang bertindak di dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu politik ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup harga diri, hidup hak asasi, hidup Indonesia.